Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di sini. Dan pada kali ini aku akan membahas mengenai materi hardware dan software. Namun untuk kali ini berfokus pada hardware saja ya teman-teman. Seperti itu. Untuk pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Terhaki Windarto. Saya dari Informatika 07 angkatan 2023 Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, untuk awal-awal, kira-kira apa sih tujuan kita untuk belajar hardware software itu? Jadi sebelum kita belajar mengenai hal tersebut, harusnya kita tahu dulu apa tujuannya kita. Untuk tujuannya itu yang pertama yaitu memahami fungsi utama dari setiap komponen dalam komputer maupun laptop. Jadi kita nggak asal hanya bisa pakai, minimal ya kita tahu lah fungsinya apa, biar biar nggak kudet banget gitu loh. Terus yang kedua, memahami hubungan antara komponen-komponen tersebut dalam sistem komputer. Kan tadi komponen-komponen ya. Nah, hubungannya apa sih dalam komponen-komponen tersebut? Pasti kan ada hubungannya, nggak mungkin kan unsur-unsur itu berjalan sendiri-sendiri. Pasti harus ada hubungannya. Terus yang ketiga, mengidentifikasi spesifikasi yang sesuai untuk kebutuhan tertentu. Nah, nanti di sini akan dibahas nih, apabila teman-teman kira-kira mau rakit PC, rakit komputer, kira-kira spesifikasi yang dibutuhkan apa ya? Jadi teman-teman nanti nggak salah untuk membeli komponen-komponennya. Kemudian yang keempat, mengetahui faktor yang mempengaruhi performa komputer. Nah, kalau misalnya teman-teman rakit komputer nih, tiba-tiba performanya turun dalam waktu 2 minggu atau setelah dirakit, ternyata performanya nggak sesuai dengan kriteria nih. Nah, nanti akan ada nanti sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari kinerjanya seperti itu. Baik, sekarang lanjut ke materi pertama ya. Nah, pengenalan terlebih dahulu. Apa sih itu komputer? Nah, komputer atau laptop merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti pekerjaan, hiburan, pendidikan. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam komponen utama yang bekerja sama. Tuh, bekerja sama, bukan bekerja sendiri-sendiri untuk menjalankan berbagai tugas. Jadi, komponen di dalam komputer itu saling bekerja sama untuk menjadi sebuah kesatuan yang bernama komputer. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih komponen dari komputer itu? Apa saja sih komponen-komponennya? Kira-kira apa ya? Nah, di sini yang pertama ada CPU atau disebut juga eh, saya lupa CPU. Mungkin dari kita sering mendengarnya dengan istilah prosesor seperti itu. CPU di sini berfungsi sebagai otak ya, yang bertanggung jawab untuk memproses semua instruksi yang kita lakukan. Jadi semua instruksi itu nanti dieksekusi sama CPU. Kemudian yang kedua sini juga ada RAM. RAM atau yang disebut Random Access Memory merupakan memori sementara yang menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU. Nah, di sini fungsi dari RAM itu apa? Ketika kita membuka aplikasi, kan aplikasi kita simpan di namanya penyimpanan. Nanti akan kita bahas sendiri apa itu penyimpanan ataupun storage. Aplikasi kita simpan di penyimpanan atau storage, ketika kita mengklik, eh, nanti aplikasinya itu akan masuk ke RAM dengan kecepatan yang tinggi, sehingga nanti CPU itu dalam aksesnya bisa cepat. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada storage. Nah, di sini ada storage. Storage atau penyimpanan itu 11-12 dengan RAM. Yang membedakan apa? Storage pada umumnya memiliki penyimpanan lebih banyak. Kalau RAM mungkin cuma sebatas 2 GB, 4 GB. Pada zaman sekarang mungkin satu kepingnya ada yang 64 GB. Namun kalau storage itu lebih banyak. Bisa sampai 1 tera atau 1000 GB seperti itu. Nah, storage sendiri pada zaman sekarang itu ada dua jenis yang sering di pasaran, yaitu ada HDD dan SSD. Bedanya apa sih kira-kira? Untuk HDD itu dia cara penyimpanannya masih menggunakan kepikan seperti ini. Ini namanya HDD. Di dalamnya sini nanti ada kepingan. Kepingannya itu untuk menyimpan datanya. Sedangkan kalau SSD dia berupa chip seperti itu, seperti halnya flash disk. Nah, kelebihannya apa sih dari hard disk maupun SSD? Hard disk tadi menggunakan piringan, sehingga ketika piringannya itu rusak, maka data yang di dalamnya akan ikut rusak. Beda halnya seperti SSD. SSD menggunakan chip. Eh, Tidak jarang, jarang sekali ada kasus SSD yang rusak. Datanya itu jarang sekali. Kemudian perbedaannya apalagi sih? Kalau SSD, karena dia menggunakan chip, dan dia hanya memerlukan listrik, jadi dia pembacaannya cepat. Beda halnya seperti HDD yang menggunakan piringan. Jadi kalau HDD ketika dia ingin membaca data yang ada di dalam hard disknya tersebut, dia akan memutar piringannya itu dan mencari di mana sih posisi dari data tersebut, sehingga hard disk lebih lama untuk dalam pembacaan datanya. Namun, menurut research, hard disk lebih tahan lama dalam penyimpanan data dengan faktor-faktor tertentu seperti penyimpanan yang aman, kemudian penggunaan yang aman dan sebagainya ketimbang SSD. Untuk studi kasus yang lain tuh biasanya SSD ketika dia emang sudah rusak dari segi chip, datanya tidak bisa di backup. Beda kalau hard disk. Ketika hard disk itu rusak di bagian luar, namun piringannya masih aman, biasanya datanya masih bisa diselamatkan. Kemudian komponen yang berikutnya adalah motherboard. Merupakan papan utama yang menghubungkan semua komponen, menyediakan jalur komunikasi antara CPU, RAM, storage, dan komponen-komponen yang lainnya. Kan tadi udah ada tuh, udah banyak ya komponen-komponen yang lain. Nah, itu disatukan dengan yang namanya motherboard atau MOBO.
Jadi semua komponen itu nanti bisa bekerja sama untuk menjadi kesatuan yang bernama komputer. Seperti itu. Kemudian sini ada 3. Yang pertama yaitu power supply. Kalau namanya mesin itu pasti juga membutuhkan daya ya. Nah, bagi komputer sumber daya utamanya itu dari power supply. Power supply biasanya menyediakan daya yang biasanya kita tancapkan di dalam komputer itu pasti dari power supply. Lalu power supply nanti mensuplai komponen-komponen yang lain. Biasanya langsung mensuplai dari untuk motherboard yang sudah ada tegangannya, lalu mensuplai dari prosesor, hard disk, RAM, dan sebagainya. Kemudian ada GPU, graphic card, atau mungkin orang sekarang lebih sering mengenalnya VGA ya. Namun menurut saya VGA itu salah pengucapan saja. Yang benar tetap graphic card atau GPU. Di sini bertanggung jawab untuk rendering grafis dan video. Kenapa nggak pakai prosesor sih untuk renderingnya? Karena struktur dari GPU dan CPU itu berbeda teman-teman. Kalau CPU itu fungsinya untuk tugas-tugas, sedangkan GPU itu dirancang emang untuk rendering grafis. Ada 2 tipe nih, GPU yang terintegrasi dengan prosesor dan GPU discrete atau biasanya ada namanya VGA yang besar itu. Nah, perbedaannya apa kira-kira? Kalau GPU yang sudah terintegrasi dengan prosesor, biasanya itu performanya lebih rendah dibandingkan dengan GPU yang cuma satu kesatuan yang terpisah. Karena apa? Biasanya graphic card yang sudah terintegrasi dengan prosesor, dia memangkas dari performa prosesor tersebut. Juga biasanya penyimpanan dari GPU itu diambil dari RAM. Biasanya kan GPU itu terdapat VRAM-nya ya, misalnya contoh GPU yang terkenal itu biasanya Nvidia RTX 4060 dengan VRAM 12 GB. Sedangkan kalau yang sudah terintegrasi dengan prosesor, biasanya itu mengambil dari RAM seperti itu. Jadinya performanya lebih kurang. Betul. Kemudian yang terakhir adalah perangkat I/O. Nah, perangkat I/O ini adalah perangkat output input, berfungsinya untuk membantu kita dalam menggunakan komputer. Contoh dari perangkat output itu bisa jadi seperti monitor, proyektor, kemudian ada printer, itu termasuk dari perangkat output. Kalau perangkat inputnya itu mulai dari keyboard, mouse, kemudian scanner, itu termasuk perangkat input yang bisa membantu kita dalam penggunaan dari komputer. Seperti itu. Berikut ya, ini yang terakhir yaitu tips dan trik untuk kita merangkai komputer ya. Nanti barangkali teman-teman ada yang minat nih buat rakit komputer. Yang pertama itu kompatibilitas. Pastikan semua komponen cocok satu sama yang lain. Kan tadi jenis prosesor kalau di sekarang itu yang terkenal itu ada AMD sama Intel ya. Itu keduanya memiliki komponen yang berbeda dari segi soket untuk memasukkan prosesornya itu berbeda antara Intel dan AMD. Jangan sampai ketika teman-teman membeli prosesor AMD sedangkan motherboardnya untuk prosesor Intel itu nanti tidak cocok seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan penggunaan seperti gaming, editing, pekerjaan ringan. Nah di sini kenapa saya sarankan untuk menganalisa kebutuhannya teman-teman itu apa? Karena ketika nanti teman-teman merakit itu tujuannya buat apa sih? Bertanya dulu seperti itu. Tujuannya buat apa sih? Jangan sampai tujuannya itu untuk editing, untuk bermain game, namun spek yang kita beli itu untuk komputer kantor seperti itu, yang speknya hanya untuk multitasking. Kemudian budget, sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kira-kira teman-teman punya anggaran berapa? Nanti teman-teman cari dulu komponennya di komputer, kemudian survei harga, baru nanti rakit komputernya sehingga nanti termanajemen dengan baik. Kemudian upgradability. Pastikan komputer yang teman-teman rakit itu bisa ditingkatkan untuk kedepannya. Biasanya nih, setiap komputer kan ada yang namanya seri-serinya, generasinya itu. Pastikan generasi yang teman-teman pakai itu kedepannya bisa di-upgrade. Contoh, motherboard yang menggunakan soket dari Intel dengan seri lama itu nanti tidak bisa digunakan untuk prosesor yang baru. Jadi teman-teman diimbau untuk bisa membeli motherboard yang setidaknya bisa digunakan untuk jangka waktu 2 atau 3 tahun ke depan seperti itu. Kemudian jangan menggunakan diimbau untuk teman-teman tidak menggunakan komponen yang berbeda generasi dengan jarak yang jauh. Semisal CPU-nya teman-teman gunakan generasi yang lama untuk generasi seperti Intel generasi ke-6. Namun satu sisi GPU-nya teman-teman gunakan yang terbaru seperti itu. Nah, nanti di sela-sela itu nanti ada gap yang namanya bottleneck. Apa sih bottleneck? Kalau kita tarik garis lurus dari CPU, RAM, kemudian ke dalam GPU, itu kan kecepatannya dari CPU yang paling tinggi, turun ke RAM, turun ke GPU. Jadi dari GPU naik ke RAM, naik ke prosesor. Kalau teman-teman nanti membelinya prosesor itu yang di bawah, nanti akan terjadi gap. Sehingga nanti akan terjadi bottleneck. Bottleneck itu biasanya kesalahan untuk render kalau di permasalahan GPU seperti itu. Jadi diimbau untuk teman-teman yang ingin rakit PC untuk mengetahui dulu generasi yang kalian incar seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.